Umurnya berapa Ibu? 29 tahun, Sus. Baik, Ibu. Umurnya 29 tahun ya. Ibu, Ibu habis melahirkan ya? Betul, Sus. Dari jam berapa Bu tadi melahirkannya? 24 jam yang lalu. Ya baik. Sebelumnya adiknya sudah bisa menyusui Bu? Sudah. Nyusunya kuat apa enggak? Sudah kuat, Sus. Asinya lancar apa enggak Bu? Iya, lancar. Baik, bagus ya Bu ya. Tadi untuk TTV-nya normal apa tidak Ibu? Normal. Baik, alhamdulillah bagus. Nah Ibu kan sudah boleh pulang. Sebelum pulang saya akan berikan pendidikan kesehatan, nutrisi pada ibu postpartum ya Bu ya. Tujuannya agar ibu bisa mengetahui nutrisi apa saja yang boleh dikonsumsi atau yang seharusnya dikonsumsi pada ibu pasca melahirkan. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, jika ibu bersedia, saya akan mulai penkesnya ya Bu ya. Ya. Sebelumnya ini saya bagikan leafletnya ya Bu ya. Ibu bisa baca-baca dan juga mendengarkan saya ya Bu ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penkes nutrisi pada ibu postpartum ini ya Bu ya. Nah, tujuan khususnya agar ibu bisa mengetahui manfaat nutrisi bagi ibu postpartum. Yang kedua, ibu bisa mengetahui menu seimbang apa saja yang bisa dikonsumsi pada ibu postpartum dan bagaimana cara pemberiannya. Baik. Sebelumnya ibu sudah mengetahui apa belum nutrisi pada ibu postpartum itu apa saja? Belum, Sus. Belum ya? Ya. Baik, kalau ibu belum mengetahui, saya akan menjelaskan ya Bu ya. Ya. Yang pertama yaitu manfaat. Nah, manfaat dari nutrisi ibu postpartum ini yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayinya ya Bu. Yang kedua untuk menunjang tumbuh kembang bayinya. Dan yang ketiga untuk mencegah anemia malnutrisi pada ibu sendiri ya Bu ya, ibu habis melahirkan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan menu makanan yang seimbang yang bisa dikonsumsi pada ibu postpartum ya Bu ya. Yang pertama yaitu makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, tujuan dari makanan yang mengandung karbohidrat ini sebagai penambah tenaga pada ibu ya. Contohnya ada nasi, ketela, sagu, jagung, terigu, roti atau kentang ya Bu ya. Nah, ukurannya sendiri, porsinya sendiri itu sehari bisa 3 piring ya Bu ya, 3 piring nasi. Berarti kalau 3 kali makan satu porsinya 1 piring ya Bu ya. Yang kedua yaitu makanan yang mengandung lemak. Nah, tujuannya atau fungsinya sendiri sebagai sumber energi ya Bu ya. Makanannya terdiri dari seperti mentega, seperti keju. Nah, untuk porsinya sendiri itu sebagai makanan selingan ya Bu ya, atau makanan tambahan jika ibu sudah makan nasi tapi masih lapar. Nah, ibu bisa makan keju dan roti misalnya, atau keju saja. Begitu ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu makanan yang mengandung sayuran dan buah-buahan. Nah, ini baik sekali tujuannya untuk mencakupi kebutuhan cairan dan serat pada tubuh ibu ya Bu. Nah, sayuran ini terdiri dari seperti bayam, sawi, kangkung, tomat, jeruk. Untuk buah-buahannya bisa seperti pepaya dan juga pisang ya Bu ya. Jangan lupa juga ada wortel. Nah, sayuran ini bisa ibu konsumsi biasanya 3 mangkok ya Bu ya. Berarti untuk sekali makan itu satu porsinya 1 mangkok gitu ya Bu ya. Untuk buahnya ibu bisa memilih pepaya atau pisang, begitu ya Bu. Yang keempat yaitu vitamin dan juga suplemen.
Nah, vitamin dan juga suplemen ini terdiri dari 3 ya Bu ya, yaitu zat besi. Nah, tujuannya ini untuk sebagai penambah darah ibu. Kan ibu habis melahirkan itu, nah darahnya berarti kan keluar terus ya Bu ya. Nah, biar tidak kekurangan darah, nah ibu harus minum tambah darah ya Bu ya. Nah, yang kedua yaitu asam folat. Nah, itu tujuannya untuk kecerdasan anak ya Bu ya, atau kecerdasan pada bayinya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu vitamin B kompleks. Tujuannya ini untuk mencegah anemia ya Bu ya. Untuk yang kelima yaitu cairan. Ibu bisa minum air itu sedikitnya itu 8 gelas per hari ya Bu ya. Kalau lebih tidak apa-apa, dan jangan lupa untuk minum susu ya Bu ya, untuk kalsium. Sebelum sampai sini apakah ibu sudah paham? Insya Allah saya sudah paham. Ya baik, kalau ibu sudah paham saya akan lanjutkan ya Bu ya. Nah, untuk penambahan jumlah kalori dan kualitas nutrisi setiap kali makannya, nah itu caranya, itu nasinya sehari itu 3 piring ya Bu. Nah, setiap kali makan berarti 1 kali piring gitu ya Bu ya. Untuk ikannya itu 2 potong, bisa ibu makan pas waktu pagi atau pas waktu siang malam gitu ya Bu ya. Ibu bisa mengatur sendiri. Untuk tempe dan tahunya itu setiap hari 4 potong Bu. Nah, itu bisa ibu juga atur sendiri ya Bu ya. Ibu pengennya berapa dulu gitu ya Bu ya. Untuk sayurannya yaitu seperti tadi 3 mangkok ya Bu ya. Berarti 1 kali makan itu 1 mangkok. Nah, sayurnya sendiri itu terdiri bisa ibu variasi, paginya bayam, terus siangnya kangkung, terus kacang-kacangan yang mengandung zat besi seperti itu ya Bu ya. Untuk buah-buahnya sendiri itu 2 potong pepaya ya Bu ya, atau 2 potong pisang. Terus untuk airnya sendiri yaitu sehari itu 8 gelas ya Bu ya, minimal ya. Nah, jangan lupa juga ibu minum susu ya. Baik, untuk yang selanjutnya, jika ibu merasa kok saya habis makan ini masih lapar gitu, ibu bisa menambahkan frekuensi makanannya dan minumannya, seperti ngemil gitu ya Bu ya. Itu bisa dengan roti tawar dan juga keju atau buah-buahan yang lain. Terus bisa bubur kacang hijau juga, dan juga susu ya Bu ya. Nah, ibu bisa makan ini saat antara makan pagi dan makan siang ya Bu ya, jika terasa masih lapar. Baik, saya sudah menjelaskan semua ya Bu ya, dari manfaat, terus menu seimbangnya, dan juga cara pemberiannya. Apakah sampai sini ibu paham? Sudah, saya sudah paham. Baik, jika sudah paham, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ada, saya mau bertanya. Iya. Setelah saya baca yang tadi, dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui itu apa ya Sus? Baik, saya akan menjelaskan ya Bu ya. Dampak atau bila kekurangan nutrisi pada ibu postpartum atau ibu menyusui ya Bu ya. Nah, bila kekurangan nutrisi itu produksi ASI-nya juga akan menurun Ibu. Nah, kesehatan ibu dan juga bayinya juga akan terganggu nantinya. Terus gizi yang didapatkan bayinya itu tidak optimal gitu. Jadi bayi itu mudah sakit dan mudah terkena infeksi, begitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Sus. Baik, jika sudah mengerti, saya kira cukup ya Bu ya pendidikan kesehatan yang saya berikan. Baik, terima kasih ya Sus atas informasinya. Baik ya Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama.